Selamat siang teman-temanku semua. Wah, karena jawabannya kenceng berarti udah makan ya? Oh alah, ternyata tadi makannya speaker, jadi makanya kenceng semua ya. Baik, thank you banget, terima kasih sudah rawat, sudah hadir dalam acara yang sangat luar biasa, yaitu adalah launching album Si Digital Tribute to Didi Kempot. Boleh saya minta applause? Ya, tentunya ini adalah hal yang sangat kita tunggu-tunggu ya, karena siapa sih yang tidak mengenal Om Didi Kempot, luar biasa sekali ya. Akan tetapi tunggu dulu, saya sebelum memulai acara, saya boleh menyapa terlebih dahulu untuk tamu-tamu spesial saya. Selamat datang kepada Bapak Dandi selaku perwakilan dari GMI Records Galeri Musik Indonesia. Selamat datang Bapak. Dan juga saya ucapkan selamat datang kepada perwakilan dari KFC. Selamat datang ya. Serta keluarga besar almarhum Didi Kempot. Semuanya Sugeng Rawo, Bapak dan Ibu semuanya matur nuwun sekali. Dan juga rekan-rekan media, KOL dan juga undangan lainnya. Selamat datang teman-temanku terkasih, luar biasa ganteng cantik semuanya. Terima kasih for coming ya. Nah, tadi seperti yang sudah saya prolog di depan, siapa sih yang tidak kenal maestro kita, Didi Kempot, luar biasa sekali. Coba saya tanya yang ada di depan deh, kamu lagu Didi Kempot yang paling kamu ingat apa? Apa tuh? Coba nyanyi. Kalau judulnya nggak tahu, tapi kalau liriknya ya boleh dikit aja. Kamu jangan banyak-banyak, nanti kamu langsung masuk album kalau sampai ya kayak apa? Dadah sayang. Oh, oke. Stasiun balapan. Iya betul, stasiun balapan. Baik, luar biasa, tepuk tangan dong. Sorry, itu adalah kamu kenal di usia berapa? Waduh, kalau kenalnya udah lama karena kebetulan bapak ibuku tuh senang banget karaokean. Dan aku sering menonton Om Didi Kempot waktu di Jogja. Wah, luar biasa. Begitu mengena sekali ya Kak ya. Thank you, terima kasih Kakak. Betul sekali. Jadi memang sang maestro ini melekat di semua kalangan, di semua generasi. Saya yakin ini lintas generasi dari mulai bapak kita, bahkan mungkin kakek nenek kita ya. Setiap pagi kalau kita bangun tidur itu adalah yang dinyalakan ada Andainya Stasiun Balapan. Kayak gitu ya. Terus ada lagi apa namanya itu Sekonyong-konyong koden ya. Tahu gak Sekonyong-konyong koden itu lagunya gimana? Oh, Pucul Luru mesti saya diapalin. Ya, minta kamu toh, jangan lo ya, jangan. Baik, memang luar biasa. Jadi sebegitu mengenanya maestro kita di hati kita semuanya, di semua generasi. Oleh karena itu, album kolaborasi bertajuk Tribute to Didi Kempot ini resmi diluncurkan. Dan album ini merupakan bentuk penghormatan tertinggi sekaligus merupakan upaya untuk menjaga kelestarian karya-karya dari sang maestro yang supaya tetap selalu melegenda sampai tidak hanya di generasi kita tapi juga di generasi cucu, cicit dan semuanya. Begitu ya, amin? Amin. Dan peluncuran ini menjadi sangat istimewa karena hadir secara eksklusif dalam format musik digital terbaru, yaitu adalah Si Digital. Nah, aku mungkin boleh sedikit singgung apa nih sebenarnya Si Digital. Ini merupakan aplikasi jagonya ayam, yaitu adalah format inovatif di mana penggemar mendapatkan kartu fisik yang dilengkapi dengan kode unik untuk mengakses dan juga mengunduh seluruh lagu dalam satu album tapi secara digital. Jadi bisa didengarkan dimanapun dan kapanpun. Di saat hatimu lagi terpatah-patah, langsung kamu bisa milih lagu yang paling kamu suka, begitu ya, sesuai dengan suasana hati. Saya yakin semua yang ada di sini adalah sobat ambiar, begitu ya. Dan tentunya Tribute to Didi Kempot ini resmi sudah dirilis sudah tersedia di semua gerai KFC sejak tanggal 1 Desember 2025. Dan gak main-main, 10 lagu legendaris yang mungkin teman-teman semuanya mengenal dan juga teringat liriknya ini ada di album itu. Dan begitu juga 10 artis menyanyikan lagu legendaris ini. Salah satunya ada, bukan salah satunya, saya sebutin semuanya karena hanya 10 ya. Sylvie Kumalasari, Arya Gale, Dian Velia, Darboy Gang, Ajeng Febria, Sasha Arkisna, Saka Kempot, Farel Prayoga, Masdo dan Putri Kristia.
Oke, jadi luar biasa ya. Penjualan eksklusif di seluruh gerai KFC Indonesia memastikan akses yang luas bagi masyarakat di seluruh penjuru negeri untuk mendapatkan album ini secara otentik. Saya boleh spill sedikit ya angkanya ya, sepertinya tuh sudah 70. Oh, sedikit aja deh, aku tolong lagi. Nanti biar disebutin sama teman-teman aku ya, karena memang udah banyak sekali saya yakin peminatnya dan juga orang-orang yang menanti begitu. Baik, saya nggak usah berlama-lama deh sepertinya karena akan ada opening perform dari bukan salah satu, saya kasih spesial hari ini salah 3 ya, salah 3. Mau tambah lagi nanti salah 6 tak tampilin semuanya ya. Kalau salah lebih dari itu ya salah semua, jangan ya. Baik, langsung saja boleh aku minta aplaus yang sangat luar biasa untuk Sasha Arkisna dengan terminal Tektonadi. Ya, artis saya dan juga Bapak Dandi dari DMI. Baik, mungkin saya boleh memulai terlebih dahulu ya. Baik, teman-teman semuanya, saya akan memulai untuk sesi Q&A ya. Saya akan memulai dari Bapak Dandi terlebih dahulu. Halo Pak Dandi, sehat Bapak? Sehat. Luar biasa. Terima kasih sudah mampir ke Solo Bapak ya. Ya, terima kasih. Ya, baik Bapak. Sebelum ini saya mau tanya dulu Pak. Sekarang kan GMI Record tuh sudah memproduksi beberapa album ya, Betul. dalam bentuk si digital. Betul. Nah, itu sebenarnya KFC si digital itu apa sih Pak? Oke. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir di launching album Tribute to Didi Kempot. Oke, saya mulai jawab. KFC si digital itu adalah suatu bentuk peralihan yang tadinya CD-CD dijual di KFC itu berupa kepingan, CD kepingan, di mana zaman sekarang tuh sangat susah ya untuk mencari playernya, udah bingung mau pasangnya di mana. Oleh karena itu, melalui inovasi bekerjasama dengan KFC, kami menghadirkan KFC Digital. KFC Digital, di mana ini adalah sebuah bentuk peralihan dari yang sebelumnya berupa CD kepingan menjadi media digital, sehingga album-album kami, karya-karya anak bangsa ini bisa dinikmati secara praktis, lebih modern, dan lebih relevan di zaman sekarang. Ya, jadi lebih gampang untuk diakses dimanapun. Betul, ya. bisa kapanpun, dimanapun bisa diakses. Oke, kalau jargon lamanya kan KFC itu jagonya ayam. KFC tetap dengan jagonya ayam, cuma aplikasi kita tadinya bernama jagonya ayam, tapi kita rubah menjadi jagonya musik. Oke, Gitu, nama wah, aplikasinya. kenapa tuh, Pak? Perubahan ini adalah bagian dari rebranding strategis kami, di mana kami ingin menguatkan sebagai platform musik digital, di mana kami ingin menjadi media untuk karya-karya anak bangsa, untuk menghadirkan karya-karya terbaik anak bangsa di dalam aplikasi kami. Ini sebagai bentuk komitmen kami untuk mendukung artis-artis tanah air serta secara nyata dan berkelanjutan. Oke, luar biasa ya dukungan GMI Record berarti ya. Pak, mohon izin ya Pak, sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Pak, saya mau menyalurkan dulu nih hasrat teman-teman saya untuk menyapa yang ditunggu-tunggu. Selamat siang Mas Go. Selamat siang. Iya, lo disapa dulu nggak apa-apa lo, tadi kan kamu udah teriak-teriak, udah ditahan lo Mas. Tadi waktu saya mau jemput jenengan ke sana nggak boleh sama mereka Mas. Nggak boleh kata jangan aku aja gitu loh Mas. Ini sudah ada ya, ini sudah kan semuanya ya. Baik, saya lanjut dulu ya Pak ya. Baik, Pak Dandi, lalu bagaimana Pak dengan CD konvensional atau CD apa ya kalau kira bilangnya adalah CD kepingan itu gimana? Apakah masih dijual atau ada dua bentuk? CD kepingan masih dijual, tapi kita sudah mulai peralihan itu dari tahun 2023 ya.
24 awal kita mulai peralihan dari CD kepingan ke digital. Saat ini masih ada kepingan yang dijual, cuma lambat laun porsinya akan kepingan akan semakin sedikit, kemudian si digital ini akan semakin banyak. Oke, jadi kita tetap akan beralih sepenuhnya nanti akan ke si digital. Ya, target di tahun ini sih, semoga terpenuhi kita peralihan semuanya ke si digital. Karena kan semuanya juga udah digital semua ya Pak ya. Baik, Pak. Oke, kalau itu yang masalah sini kita udah ya. Sekarang kita lanjut lagi Bapak. Coba tanggapan Bapak tentang si digital album untuk Tribute to Didi Kempot ini Pak. Gimana? Oke, album ini secara khusus adalah penghormatan tertinggi kami ya terhadap almarhum Didi Kempot. Sekaligus upaya kami untuk menjaga warisan musik-musik beliau agar tetap hidup dan dinikmati dan bisa dinikmati di lintas generasi. Oleh karena itu kami berkolaborasi dengan lintas usia, dengan warna suara yang berbeda-beda agar karya-karya emasnya beliau ini bisa tetap relevan dan tetap menyentuh dan juga memberi semangat kepada seluruh saudara ambiar di seluruh Indonesia. Gitu ya Pak, luar biasa sekali biar Records ya. Nah, ini kenapa Pak? Kenapa judul albumnya adalah Tribute to Didi Kempot? Itu kayaknya sudah terjawab di sebelumnya karena ini merupakan penghargaan tertinggi kami untuk maestro kita maestro ya. kita. Oke, luar biasa. Berarti kita harus berikan aplaus dulu untuk Records. Dukungan luar biasa untuk seniman-seniman musisi-musisi Indonesia. Terima kasih sekali Bapak. Nah, ini Pak, promo apa saja nih Pak yang akan dilakukan dari pihak GNI Records dalam mempromosikan si digital album Tribute to Didi Kempot ini? Oke, untuk promo yang pertama dan mungkin paling penting adalah kita berkolaborasi dengan KFC Indonesia, di mana KFC itu sudah menjangkau sampai kabupaten ya. Jadi jangan khawatir untuk sobat ambiar di seluruh Indonesia bisa mendapatkan album ini di seluruh KFC Store secara nasional. Yang kedua, kita tetap akan melakukan promosi secara tradisional, yaitu melalui TV, melalui radio, dan kemudian kita juga melakukan promosi secara digital, termasuk dengan bantuan dari teman-teman KOL ini, bantuan dari teman-teman terdekat kita untuk menyuarakan album ini, sehingga album ini warisan beliau agar tetap hidup dan bisa dinikmati terus. Yes, luar biasa. Bisa semakin boom lagi ya Pak ya. Sepertinya pertanyaan terakhir saya sudah terjawab sekilas, tapi mungkin boleh kalau mau ditambahin, karena pertanyaan terakhir saya adalah strategi khusus agar si digital album Tribute to Didi Kempot ini bisa diterima di seluruh masyarakat. Oke, strategi khusus kita itu kita akan menjadikan album ini sebagai apa ya? Sebagai ruang nostalgia kita, ruang nostalgia atas karya-karya almarhum Didi Kempot, dan juga bisa sebagai media perkenalan antara generasi yang sebelumnya dengan generasi yang sekarang yang diwakili oleh teman-teman kita di depan ini. Dan meskipun dengan aransemen musik yang berbeda, tapi kami berusaha untuk tetap menjaga jiwanya almarhum, yaitu jiwa patah hati. Di mana patah hati ini kan universal ya, nggak cuma dimiliki remaja-remaja, tapi di kehidupan kita sehari-hari ada patah hati terhadap pekerjaan kita dan teman kita, semuanya kita sering menghadapi patah hati, makanya sangat relate sekali ya. Sangat relate sekali dan bisa dibawa di mana-mana. Everyone patah hati, kayaknya di sini ada patah hati nggak? Ada yang membawa luka di sini? Semoga tidak ya. Oh tidak. Baik, Pak Dani, thank you. Terima kasih sekali. Saya akan beralih ke Bunda Yan dan juga Kak Saka. Baik, Bunda Yan apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, Bunda, saya langsung saja. Mungkin boleh cerita sedikit Bunda, bagaimana bisa bekerja sama dengan GNI Records? Ya, ceritanya sangat panjang sekali. Pastinya saya dari perwakilan dari ahli waris dari Kempot. Jadi cukup panjang sekali saya dihubungin. Sekitar prosesnya 1 tahun yang lalu baru realisasikan kemarin, dan saya bangga sekali juga
bahwa lagu-lagu Mas Didi masih jadi kebanggaan kita semuanya, dan yang mengisi luar biasa artis-artis anak-anak KB cili-cili gitu. Jadi memang benar yang dikenal dari lintas generasi, Betul. yang Tetap hidup menyanyi, gitu ya. betul, yang menyanyikan pun juga lintas usia. Begitu. Terima kasih GMI, juga KFC. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin sedikit lebih dalam, Bunda. Kenapa sih Bunda? Alasannya Bunda secara pribadi mungkin kenapa mau bekerja sama dengan GMI Record? Karena saya percaya bahwa dari beberapa produksi GMI sangat keren-keren sekali, dan lewat GMI juga nanti lagu-lagu Mas Didi bisa tersalurkan untuk masyarakat Indonesia. Amin. Semakin dikenang ya Bunda. Amin. Baik, terima kasih Bunda. Saya ini kalau melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih deep, mungkin Bunda nanti malah akan sedikit melo ya Bun. Saya beralih ke Masaka. Saya udah terlihat Bunda menahan air mata. Baik, saya beralih ke Masaka saja. Masaka, apa kabar Mas? Baik. Aku loh panggil loh, cilik deh, Mas Adi kudu dipanggil ya. Ya baik. Masaka, gimana nih Mas pendapatnya Masaka tentang album tribute to Didi Kempot? Pendapat aku ya buat si digital tribute Didi Kempot ini, yang pertama-tama saya mau terima kasih buat GMI Record dan juga buat KFC Indonesia karena mau untuk bersama kita menguri-uri lagu budaya Jawa. Dan menurut pendapatku ini adalah sebuah kayak inovasi yang baik untuk memajukan budaya Indonesia semakin dikenal luas, tidak hanya di Pulau Jawa saja tapi bisa di seluruh Indonesia. Dan mungkin sekali ini KFC internasional juga bisa. Amin ya. Kemarin kita ke Suriname Pak. Jadi memang kita jajannya KFC. Yang pasti aja gitu ya. Rasanya pas. Iya karena jagonya ayam Bun, gitu ya Bun. Baik. Jadi memang ya Masaka ya, ikut bangga juga ya. Akhirnya karya-karya bisa semakin dikenang dari nggak cuma generasi tadi yang saya bilang tidak berarti di generasi kita aja, tapi juga di generasi bawah kita. Baik, terima kasih Masaka. Baik, saya beralih ke 4 artis saya yang hadir di sini. Ini semuanya artis-artis, tapi saya beralih ke Mas Arya, Mas Do, Mbak Sasha dan juga Mbak Putri. Baik, boleh silakan Hopipa ya. Mungkin kalau jawab pertanyaan ada. Ini biar rata semuanya harus jawab ya. Ini saya melontarkan pertanyaan, nanti silakan dijawab pertama. Diurutkan dulu. Mas Arya, Mas Do, Mbak Sasha dan juga Mbak Putri. Coba boleh diceritakan sedikit proses produksi dalam pembuatan album ini. Mas Arya dulu boleh. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Barangnya Mas keluarganya Mas. Oh ya bisa. Ya. Ianya 3. Ya. Pastinya ada 3 tahap. Satuan materi dan vokal, dan pastinya ada orang dapur yang memasak. Orang yang memasak. Jadi nggak mungkin jadi karya enak kalau nggak ada orang dapurnya. Oh, jadi prosesnya memang panjang Ya. atau singkat, Mas? Menurut panjenengan dalam proses pembuatan album ini? Ya bisa relevan sih Mbak. Kadang deg, kadang jowo. Lagi. Lah aku bingung ya mengartikan ini dia ya. Saya masih mawon. Ya termasuk singkat sih. Coba nanti pertanyaan saya, berapa kata ya yang diucapkan oleh Ya oke, berarti memang semuanya berkontribusi begitu ya Mas ya. Jadi prosesnya memang tidak mudah untuk bahkan satu lagu saja yang di cover oleh panjenengan itu melalui proses yang panjang begitu teman-teman. Oke, beralih ke Mas Do. Pertanyaannya sama Mas. Aku boleh diceritakan sedikit biar teman-teman semua tahu untuk proses produksi dalam pembuatan album ini. Ya, iyalah. Bosan betul juga. Oh yes. Iya, jadi Mbak, sebelumnya terima kasih dulu untuk GMI Record, terima kasih KFC, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah datang siang ini, luar biasa, ramai sekali di KFC.
Kalau ngomongin proses, sebenarnya hampir sama juga seperti Mas Arya Gali tadi bilang. Kalau saya kan selalu pernah bilang juga, kalau lagu itu kan sebenarnya musik itu lagu itu sama juga kayak masakan, sama kayak KFC, itu kan selera di situ kan. Makanya saya senang sekali, saya sangat-sangat merasa terhormat ketika diajak diajak kerja bareng di album tribute ini. Karena kan saya juga ngefans banget tuh sama almarhum gitu, sampai sebelum ini pun saya juga pernah bikin project sama Mas Saka, bikin project sama Mbak Yan Bundayan, tahu kalau panggil Mbak. Biar awet nom terus Apik ya. banget. Iya. Mbak Yan juga malah seneng katanya. Iya. Jadi gitu, terutama juga banyak musisi-musisi yang teman-teman saya juga, senior saya, ini senior saya Mas Arya Gali. Dan yang garap juga, yang tadi apa? Yang masak ya dengan yang masak kokinya kan Mas Bayu Onyong, master. Kalau ibaratnya, kalau saya bisa bilang kalau di generasi sekarang, musik dangdut yang generasi sekarang ini, Mas Bayu Onyong itu top. TOP-nya ya. TOP-nya. Tidak salah. Tidak salah. Oke, berarti memang sangat menarik sekali. Tidak ada saya membosankan atau apa, karena memang lagunya beliau ini sudah sangat familiar sekali. Iya. Iya. Thank you Mas Do. Baik, Mbak Sasya sekarang. Tetap aku pengen tahu Mbak, gimana pengalaman atau mungkin boleh diceritakan apa ya prosesnya untuk pembuatan album ini? Lagunya apa sih Mbak tadi Mbak? Terminal Terkenal. Terminal Terkenal. Oke, aku nggak iya ya. Ya, jangan dia Mbak, yang lain Mbak. Oke. Prosesnya belum video klip ya? Belum habis video klip terus. Oh, benar nih. Apa ya? Yang Pak Dedi semua. Bener ya Pak? Bener. Langsung sana juga bener ya. Ya. Prosesnya yang tahu Mas Anyang ya. Kita cuma tag aja sebenarnya, habis itu ya kalau tag sama Mas Anyang kita kayak dilesi. Kurang. Oh gitu ya. Kurang banget nih kayak gitu. Jadi panjangnya di situ. Kalau Sasya. Soalnya kan Mas Anyang masaknya kan nggak cuman punya Sasya doang, ada punya Mas Do, Mas Arya, Mbak Putri, semuanya kan Mas Onyong semua. Mau nggak? Bojomu nggak ya? Iya. Bojone mah iya. Mbak Putri langsung. Iya, tapi mungkin beda ketemunya ke Mbak Putri ya. Iya, beda. Ya, baik, terima kasih. Oh gitu ya. Jadi mungkin kalau Mas Onyong maunya diulang-ulang remedi terus karena pengennya yang terbaik untuk tribute to Didi Kempot itu. Oke. Mbak Putri, ini kan kalau kamu mungkin tribute-nya beda ya nanti ya. Iya. Lebih iya lagi. Gimana Mbak? Kasih pengalaman waktu kamu untuk Prosesnya ya? Ya, proses ini. Oke, sebelumnya cek. Jelasin ya? Iya. Kalau sebelum proses dealnya itu mungkin Putri bertiga sama Mas Bayu dan juga Mas Dwi dari GMI dan juga KFC juga kita sempat ngobrol, mungkin ketemu 1, 2, sampai 3 kali, terus baru deal gitu ya. Terus habis itu kita berbagi pilih-pilih materi ya buat artis-artis semuanya gitu. Kalau untuk prosesnya alhamdulillah lancar aja sih, nggak ada kendala sama sekali. Gak ada yang sulit dan gak ada yang ini ya. Kalau diulang-ulang udah biasa kayak gitu. Nah, kalau itu udah biasa, setiap hari kayak gitu. Oke, berarti udah biasa kayak gitu. Oh, berarti ini menggunakan seleksi atau mungkin ada pilih dari GMI Record sendiri ya Pak ya, seperti itu sepertinya ya. Ya, tentu kita pasti memilihkan yang terbaik lah untuk masuk dalam album tribute Didi Kempot ini. Oke, berarti pertanyaan saya selanjutnya untuk para artis saya ini ya. Karena Mbak Putri tadi sudah sedikit menjawab pertanyaannya bahwa pada saat tahu aku dipilih, ya sekilas tadi mau memberikan yang terbaik begitu ya. Mbak Sasya, saya mau tanya, bagaimana saat Anda mengetahui nih kalau terpilih untuk menyanyikan Terminal Tonadi di album ini? Iya. Kaget ya, lari gitu. Sebelumnya Sasya sudah pernah membawakan lagu Terminal Tonadi di channel Sasya Artisna sendiri, dan alhamdulillah pas di call
Yes, because I am excited. Oh, sangat excited. Sangat kok ya bangga bisa menjadi salah satu artis yang terpilih di album Kributu di Kempot. Sangat bangga sekali. Merupakan sebuah kebanggaan. Bangga sekali. Kepada dua artis saya yang ada di depan ini juga sama dengan saya. Silakan shoot dulu. Acara rebutan. Gak usah rebutan. Iya. Alah, lo malah sering muat lagi kok. Iya. Oke. Gimana Mas? Mas terpilih gitu. Iya, Akhirnya. pas terpilih ya. Kalau saya kan pas itu yang ngabarin itu kan langsung budaya. Budaya langsung itu bilang, Mas Do, kita mau ada project namanya album gitu, bla 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 bla. Ya inilah kan. Terus banyak bilang, kalau saya kebetulan pas itu disuruh pilih. Jadi mbaknya itu, lagunya apa? Mas Do, ayo sampean pilih lagunya ada Layang Kangen banyak mbak ya. Ada Layang Kangen, Citro, terus Water Sky, Maju Langit. Maju Langit. Oh ya, bilingual ya. Yes. Of course. Ya. Ini jadi berkemplak apa tadi bahasa Indonesia? Terus proyeknya baru kan? Iya. Jadi terus karena Layang Kangen kan itu udah pernah bawain kan? Iya. Terus yang Citro juga aku udah pernah bawain. Aku pengen akhirnya aku memilih Water Sky. Water Sky tadi aku bawain. Dan Awesome ya. Wow. At least itu lagu playlist gua dari gua Dari zaman apa tuh? dari zaman TV bokap gue hitam putih. Wih, artis nih. Di gunung. In the mountain. Yes, You are from Bukit ya? Yes, no, I'm from Temanggung. From Temanggung, Sep mountain lah ya. Temanggung meraihnya terus. Apakah jeblok? Industri jeblok? Temanggung mudane terus. Oh, di panggung tadi terus ya. Aku nggak joget ya. Jangan, ada Mas Riko lanjut Mas Arya. Ya pastinya nggak jauh beda, pasti bangga bisa terlibat di sebuah karya besar, apalagi masuknya itu number one Jawa. Iya, betul sekali. Bahkan kalau boleh dibilang tuh lagu Patah Hati dan lagu yang mendukung kita semua untuk nek loro hati ya yuk dinyanyeke, itu adalah beliau yang dijogeti. Ya, oke. Mas Arya, tanggapan panjenengan untuk album ini? Pastinya semoga lancar, dan berlanjut karena masih banyak lagu-lagu maestro yang belum masuk ke album ini. Gitu. Jadi insya Allah nanti ada album selanjutnya loh Mas. Amin. Iya, amin. Oke deh, saya lanjut Mas Do, harapan untuk album Tribun di Kempot ini. Ya kalau harapannya terutama ya seperti Mas Arya bilang tadi, semoga lancar semuanya karena kita kan juga masih di setengah jalan juga ya untuk proses video klipnya juga. Belum ya? Ya belum. Kemarin juga udah tiktokan dan lain-lain. Oke lah nanti kita semoga lancar semuanya. Amin. Sama, saya juga bertanya ke semuanya kalau ini harapannya. Mas Saka dulu deh. Harapannya Untuk album ini. Tadi sebenarnya sudah, tapi boleh ditambahin lagi. Sudah ya tadi. Harapannya sama sih Bang, sama kayak Mas Do, Mas Arya juga. Yang pasti kita pokoknya mau yang terbaik. Pokoknya buat karya-karya amal Bapak dan buat seluruh masyarakat Jawa dan pendengar-pendengar lagu Jawa. Semoga bisa menikmati lagu ini dan pastinya dengan cara yang gampang, tinggal diklik judul. Nah, terus bener ya Mbak judul ya Mbak? Hah? Apa? Agak sih David Andrew sering ulat gitu. Ya, jadi harapannya adalah supaya semua orang bisa mudah dengarkan Iya, lagu Bapak. mudah dan bisa menikmati dengan sangat. Yes, Nikmat. Mbak Sasha dan Mbak Putri, harapannya, monggo. Harapannya semakin viral lagi, Amin. semakin FYP lagi.
semakin sering diputar biar orang-orang semakin tahu masih banyak orang yang memutar album Didi Kempot. Semakin orang itu loh Bapak. Iya, bangga ya. Oke, Mbak Putri, silakan Mbak Putri. Nilai saya ya. Langsung beli toh Kak. Oke, kalau harapan aku pastinya sama kayak yang lainnya juga, semoga semakin meluas, semakin mendunia juga. Amin, ya Allah. Apalagi ini karyanya juga dengan nuansa baru juga ya, dengan kayak milenial dan Gen Z gitu. Semoga suka dan juga bisa dinikmati untuk semuanya juga. Betul sekali. Dinyanyikan dengan versi yang berbeda. Oke, baik. Sekarang saya akan membuka sesi